Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Nana? Dengar, Pak. Iya, Pak. Oke, mau tes suara dulu ya cobanya. Kalau saya begini suaranya lebih jelas yang tadi apa sekarang? Yang sekarang, Pak, kalau buat saya. Jelas yang sekarang ya, Bang. Mungkin yang tadi terlalu dekat. Oke, nanti begitu 11.07 diaktifkan kameranya semuanya, Nak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Yuyun. Waalaikumsalam. Terus Pak Yuyun. Ya, siap. Sudah siap, Pak? Sampun Pak, sampun. Niki Oke. kalian nunggu lari-lari niki. Oh, nggih. Siap. Nanti Bu Ning sebentar lagi. Nah, Bu Ning mau buka Nggih Pak. Niki pelajaran. teknisnya kula langsung mulai ngoten mungkin nggih Pak. Iya, pokoknya langsung pembelajaran sampai selesai. Udah Iya. dilakukan ya, kurang lebih 30 menit. Iya Pak, siap. Oke. Atau mau dimulai sekarang juga nggak apa-apa, tapi pesertanya jenengan Nggih, pesertanya tasih. baru belum komplit ini. Kalau kuning tadi 11 lebih 7. Sanggup 11 lebih 7. Iya Pak. Ini anak kelas berapa nggih Pak nggih? Peserta didiknya kelas? Kelas 12 Pak. Oh, kelas 12. Nggih. Wah, ini ada yang mau kuliah ke Jogja tidak ini? Nah, tuh ditanyain Nak. Tanya sama Pak Yuyun. Ada yang mau kuliah di Jogja? Ada yang mau kuliah ke Jogja enggak? Mana ini? Putu. Oh, Atri. Dilakukan saja, Pak. Oh, di Lampung yang dekat. saja. Oh, yang dekat-dekat saja ya. Ini berarti sudah lulus sekarang ya. Jadi rata-rata sudah lulus, kemudian tinggal kuliah atau mencari pekerjaan. Tapi rata-rata pasti kuliah. Kalau ke usia zaman sekarang pasti banyak yang kuliah. Ini ketua kelasnya siapa ini? Mas Putu ini, saudara Putu? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oh, Atwitio oke. Pak. Ini ada Kalisa, muncul tempat saya Kalisa. Mana Kalisa? Iya, Pak, Pak, saya izin keluar dulu ya, Pak. Masuk lagi. Oh iya. Ada Kalisa. Kalau saya tanya alamatnya saya juga nggak tahu. Oke, boleh diaktifkan ya Nak ya. Kameranya mulai diaktifkan. Nah, niki berat-berat kula Pak Yuyun. Oh, siap. Ya sudah besar-besar karena sudah lulus. Kebetulan wali kelasnya saya sendiri nih Pak.
Oh, jadi nyaman-nyaman saja ini, Pak. J. Ya, alhamdulillah ini bantuin bapaknya ya. Jadi tolong. Kebetulan di tempat saya panas situasinya ini, Pak. Di nggak nyaman kalau di anu. Tadi saya mau ke kantor pagi-pagi tapi ternyata ada kegiatan terus J. sampai tidur dari rumah terus ini tadi. Sami niki kula nggih teng mriki panas Pak Lampung. Cuman lek sonten Jawa. Nah niki kula kan kebetulan untuk mengantisipasi sinyal kula teng sekolahan niki Pak teng ruang guru. Nggih. Nah, nek wonten mriki nggih paling sesekali Jawa tapi Nggih. wonten mriko Jawa mriki mboten. Oh Jadi nggih lokal. Panas situasinya Nggih. cukup panas. Jadi misalnya Merapi saat ini tuh hujan ringan misalnya. Di Nggih. sini panas sekali. Kula niku biasanya Pak 2 tahun sekali wonten jatah teng Jogja lho Pak. Cuman karena Covid niki kan Kegiatan study tour. study tour. Nggih Pak. Berarti ini sudah pernah ke Jogja. Sampun Karena berkali-kali Pak. 2 tahun yang lalu kan kalau kelas 1 berarti sudah pernah ke Jogja. Kalisa Mumpun. sudah pernah ke Jogja belum? Kalisa. Kalisa sudah Pak, pernah udah ke Jogja? pernah Pak. Waktu study tour pernah liburan sama keluarga ke Jogja. 2019 ya. Ke Jogja kemana saja? 2000 berapa ya? Ke Jogja, ke Borobudur Pak. Terus ke Prambanan Borobudur. juga. Borobudur, Prambanan. Nah, Iya. itu bagian utara enggak? Pernah ke Pantai Parangtritis? Belum sampai Nah, situ. kalau pernah ke situ berarti pernah lewat tempat saya kan gitu. Saya di Jalan Parangtritis. Oh, Kawan yang lain ada yang pernah sampai ke Parangtritis? Ayo ada enggak Parangtritis? Yuli. Kulurien Biasanya nate kalau tanding lho Pak teng UPN Jogja Pak Sleman. UPN. Nggih. Tanding apa Mas? Pencak silat kula Pak. Bertanding apa? Oh, pencak silat. Oh, Nggih. Bapak saya kira. Kula Pencak silat. tahun 2009 nih Pak. 2009 ya. 2008 akhir Pak Desember. 2008 akhir. Wah, Nggih. saya masih kurus itu. Sami Pak Rian kula tasih bobot 59 tasian 60. Saya 5354 waktu itu. 2007 2008. Di 2010 sudah di atas 60. Yo ngapunten Pak Yuyun sampun Dalam pinten nggih umure? Saya 38. Oh. 38. Lanjut S3 nggih Pak? Sudah, ini saya sudah di Solo. Kebetulan sudah mau ujian proposal. Oh, Mudah-mudahan segera selesai. Yeah. Untuk kegiatan. Ya, Asal daripada Jogja niku dosen kula enten tuh Pak Sudirman Husin. Pak Sudirman Husin. Nggih. Saya belum pernah ketemu ya. Dereng Munawi FPOK Iya. Jogja niku. Bu Linda Kurniasari niku nggih saking Jogja. Saking Jogja gitu. Nggih. Asli mriko malahan tapi tetap teng Lampung mriki. Nggih, beliaunya dari sini selesai kemudian terlampung kadosipun. Nggih. Adem ae lho Pak lek teng Jogja niku kula rasane, Pak. Namun kehidupannya mboten ngoyo sak kecekele. Izin gabung. Oh, Bu Ratna terus Pak Jod. Pokoknya ditunggu-tunggu. Nggih, kayaknya sampun Pak, tinggal peserta didik pun. Ini berarti tinggal beberapa, monggo dikondisikan. Kalau mau dimulai masih ada 9 kurang 3 baru 6 nggih. Baru Mas Farhan, lajeng 13 iki Pak teng mriki. 13 sudah kurangi 13. 3 pas nggih berat 10. sedoso tas ya, Pak. Oke, kalau sudah sedoso monggo silahkan saja. Betul napa nggih, Pak? Betul napa? Nanti tunggu yang lain segera masuk gitu. Oh nggih, Pak. Kalisa tolong dibantu Kalisa ya temannya dikabarin lagi siapa tahu lupa karena kemarin di data saya itu banyak bener ada 18 orang. Iya, Pak.
Silahkan. Nggih. Saya hadir, Pak. Baik ya, bisa kita mulai ya anak-anak ya. Semuanya kamera dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Pak Ardi. Ya, salam sehat selalu, salam sejahtera ya di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, aktivitas olahraga, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya anak ya semuanya. Semoga wabah ini segera berakhir, amin. Amin. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan saya. Kita jumpa kembali ya melalui virtual. Namun sebelumnya kita berdoa nanti menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dilancarkan dalam pembelajaran hari ini sampai akhir nanti. Amin. Untuk berdoa langsung Pak Ardi pimpin ya. Untuk semuanya kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Salam olahraga. Salam. Pak. Jaya. Oke. Untuk hari ini nanti akan Pak Ardi presentasikan ya materi Pak Ardi. Jadi kita tunggu sebentar ya. Namun sebelumnya nanti akan di absen terlebih dahulu. Oke, Pak Ardi absen ya. Adwityo hadir. Hadir, Pak. Dinda Ayu, Hadir Pak Ardi. Putu Adi. Hadir. Oke, Kalisa. Hadir Pak. Oke, Farhan. Saya hadir, Pak. Oke, Nilu. Hadir, Pak. Oke. Terus Mira Berli ada? Oke, ada Mira ya. nggak ada, Oke. Pak. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa ya selalu hadir karena absen adalah salah satu untuk memenuhi nilai kalian nanti di akhir semester ya. Nah, sebelumnya saya tanya atau Pak Ardi tanya, ini sudah nampilkah presentasi Pak Ardi? Sudah Pak. Oke, langsung kita mulai ya, Nak ya. Ya, Pak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang atletik nomor lompat tinggi. Nah, namun sebelumnya Pak Ardi mau bertanya, masih ingatkah yang minggu lalu untuk materi apa kita, Nak? Bola voli Pak. Oke, bola voli. Benar ya, bola voli. Permainan Iya. bola voli minggu lalu ya. Hari ini kita masuk ke atletik, Nak, tentang nomor lompat tinggi. Jadi atletik itu ada banyak ya. Ada lari, lempar, lompat. Ya, dan tolak, yaitu tolak peluru. Untuk secara umumnya. Nah, di sini kita tentang nomor lompat tinggi. Lalu selanjutnya ini untuk mempelajari lompat tinggi di sini diharapkan nantinya kalian akan mampu mempraktikkan gerakan dasar lompat tinggi secara berurutan. Lalu kalian diharapkan mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam lompat tinggi tersebut yang dimulai dari awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan pendaratannya. Dan selanjutnya diharapkan kalian juga bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan dari lompat tinggi tersebut, baik dari awalan, tolakan, sampai pendaratan. Dan yang terakhir yaitu diharapkan dapat melakukan keterampilan lompat tinggi dengan peraturan yang dimodifikasi, baik sendiri di rumah ya, karena kita masih masa pandemi, ataupun nanti dengan kawannya sekelompok boleh. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian atletik. Apa itu atletik? Yaitu olahraga yang sederhana karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan alat-alat ya. Atletik juga tidak membutuhkan banyak biaya, kecuali kalau di lompat tinggi ini sebenarnya banyak biayanya ya.
Lalu manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan kemampuan motorik kalian nanti. Namun sebelumnya, Pak Adi tanya, siapa yang pernah bermain loncat karet? Ayo, siapa? Kalisa? Pernah, Pak. Pernah Pak Pernah kecil. ya? Apa? Yang laki-laki pernah? Pernah Itu Pak. pernah tuh, Pak. Pernah lah. Oke, Pernah. kurang lebih. Nah, kalau yang sudah pernah melakukan permainan lompat karet atau loncat karet, itu sama dengan lompat tinggi, walaupun tidak 100% ya. Kurang lebih kalian sudah pernah melakukan aktivitas lompat tinggi. Nah, itu adakah yang mau jadi atlet lompat tinggi di sini? Ada nggak? Nggak tahu Pak. Nah, kalau ada ya amin, mudah-mudahan bisa. Tetapi di sini dalam pembelajaran lompat tinggi ini tidak harus kalian menjadi atlet ya nak ya. Nah, cukup kalian mampu atau bisa dan memahami serta mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, lompat tinggi, apa sih lompat tinggi? Itu adalah merupakan salah satu cabang olahraga atletik atau nomor dalam atletik yang akan menguji keterampilan melompat dengan melewati tiang mistar. Nah, di sini ada sejarah, gerak dasar, dan gaya dalam lompat tinggi. Sejarahnya, sejarah singkat, lompat tinggi tercatat pertama kali diadakan di Olimpiade Skotlandia pada abad ke-19. Pada saat itu tercatat lompatan tertinggi yang dilakukan oleh atlet adalah 1,68 meter dengan gaya yang digunakan adalah gaya gunting. Nah, dalam lompat tinggi itu gayanya ada beberapa ya. Nah, yang pertama gaya gunting, lalu gaya straddle, ada gaya guling sisi, dan juga ada gaya flop. Nah, nanti akan Bapak jelaskan. Untuk gerak dasar dalam lompat tinggi itu yang pertama ada awalan, seperti di awal tadi. Awalan dengan cara berlari, menyisir ya, dari lintasan. Kalau yang tolakannya kaki kiri, dia menyisir dari area sebelah kiri, berlarinya. Lalu yang selanjutnya ada tolakan. Tolakannya bagaimana Pak? Ayo, ada yang tahu tolakannya? Cara menolak dalam lompat tinggi, siapa yang tahu? Aditya tahu? Kalisa tahu? Enggak, Pak. Belum tahu. Belum tahu ya, oke. Jadi untuk menolak dalam lompat tinggi atau tolakannya itu menggunakan kaki yang terkuat. Nah, pertanyaannya, boleh kanan atau kiri? Ayo, boleh yang mana? Dua-duanya boleh ya, Pak ya? Nah, boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan dua kaki. Yang boleh kanan, boleh kiri, maaf. Atau kaki yang terkuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak boleh menggunakan kedua kakinya. Nah, itu di peraturannya. Lalu di nomor 3 itu ada sikap badan di udara. Nah, disinilah atau yang bisa dikatakan saat melayang melewati mistar. Nah, itu sikap badan di udara itu bagaimana? Di sini akan menggunakan beberapa gaya yang Bapak jelaskan di awal tadi. Ada gaya gunting, ada gaya guling sisi, ada gaya straddle, dan gaya flop. Nah, karena di sini Bapak akan mengajarkan gaya straddle, maka nanti kalian akan belajar mengenai gaya straddle. Bagaimana sih Pak gaya straddle itu, nanti Pak Ardi jelaskan ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pendaratan. Pendaratan itu dilakukan di matras ya. Matrasnya itu ada standarnya, tetapi karena seperti yang kemarin Pak dilakukan kelas lain di SMA kita ini, SMA IPN belum memiliki matras yang memadai atau yang standar, itu maka Pak Adi kemarin menggunakan untuk kelas lain, yaitu matras-matras yang kita tumpuk. Insya Allah aman ya nak ya. Oke, selanjutnya di sini ada gaya straddle, gaya gunting, gaya guling sisi, dan gaya flop. Nah, kurang lebih seperti itu nak. Untuk gaya dalam lompat tinggi yang straddle, yang dikatakan straddle itu seperti loncat karet tadi. Ya kan? Makanya tadi saya tanya,
Pak ditanya, siapa yang pernah memainkan loncat karet? Itulah gaya straddle, kurang lebih seperti itu. Nah, itu gaya gunting yang sampingnya. Gaya gunting itu seperti kaki menggunting ya. Nah, kalau gunting itu kita pakai itu ya seperti itu kurang lebihnya, tapi tidak sama persis ya, Nak. Makanya dinamakan gaya gunting, yaitu melewati mistar mulai dari kaki yang satu lalu dilanjutkan dengan kaki selanjutnya yang melewati dari atas mistar. Nah, yang selanjutnya adalah gaya guling sisi. Guling sisi ini hampir sama dengan gaya gunting, tetapi berbeda sedikit. Kalau gaya gunting itu lebih posisi badan seperti orang duduk pada saat menghidu udara. Namun kalau di gaya guling sisi itu lebih tertidur atau sedikit terlentang. Kakinya pun sedikit berbeda, hampir sama tapi berbeda. Ya. Jadi yang melewati itu adalah kaki dan tangan terlebih dahulu dan badan lebih terlentang atau seperti orang tidur. Nah, yang terakhir ini adalah gaya flop. Gaya flop ini adalah gaya yang bisa dikatakan sangat sulit, namun gaya ini memiliki kelebihannya sendiri karena ini menggunakan lebih ke kelenturan badan atau kelentukan. Maka gaya flop ini biasanya bisa mencapai sudut atau tinggi maksimal. Nah, ini digunakan atau sering dipakai oleh atlet-atlet dunia, gaya flop ini, karena dia menggunakan kelenturan dan kekuatan yang bagus, maka bisa menghasilkan ketinggian yang sangat tinggi atau biasanya malah melebihi dari 2 meter ya, Nak ya. Itu gaya flop, tapi ini salah satu gaya yang sangat berbahaya. Nah, kenapa Pak Ardi mengambil gaya straddle? Karena gaya straddle ini adalah yang sering digunakan atau salah satu gaya yang mudah dipelajari dan lebih aman pastinya. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Farhan, Kalisa? Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kenapa kalau lompat tinggi itu lintasannya nggak dari tengah aja ya, Pak? Oke, bagus. Kenapa lompat tinggi itu lintasannya tidak dari tengah saja? Alias tadi yang saya jelaskan, kita harus menyisip dari sebelah kiri atau kanan lintasan. Nah, itu kalau dari tengah, Nak, biasanya itu karena dia garis lurus dengan awalan lari si pelompat dengan matras dan tiang mistar, itu tidak akan menghasilkan sudut yang diinginkan. Sedangkan sudut yang diinginkan untuk lompat tinggi itu antara 30 sampai 50 cm ya. 50 derajat maksud saya. Jadi yang dicari adalah sudutnya itu supaya mendapatkan take off ke atasnya lebih baik dan pendaratannya tidak menabrak ke mistar. Nah, kalau lurus lintasannya itu akan sulit untuk mendapatkan sudut tertentu yang diinginkan dan pastinya akan mengalami banyak crashnya atau gagal alias menabrak mistar. Oke, cukup jelas, Alisa? Jelas, Pak. Oke. Pak, saya juga mau nanya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Kenapa ya, Pak ya? Kok di lompat tinggi itu harus pakai berapa gaya? Kenapa nggak satu aja gitu, Pak? Nah, untuk di lompat tinggi itu, kenapa kok harus menggunakan beberapa gaya? Karena di lompat tinggi itu untuk melewati mistar dengan ketinggian tertentu yang atau setinggi mungkin yang dapat dilakukan untuk si pelompat itu bukan hanya asal-asalan ya, Nak ya. Jadi menggunakan straddle yang ditentukan itu adalah straddle, gunting, guling sisi, dan flop. Nah, kenapa kok ada beberapa gaya? Karena pada saat di atas mistar hampir sama dengan kita melakukan lompat jauh. Nah, di lompat jauh itu kan pada saat melayang di udaranya itu harus menggunakan gaya supaya bisa menjangkau yang lebih jauh atau jarak terjauh. Nah, di lompat tinggi sama, hampir sama. Kenapa kok harus menggunakan keempat gaya tersebut? Supaya kita dapat menghasilkan atau dapat melewati setinggi-tingginya mistar yang akan kita lewati itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Iya, Pak, ya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Ya, Pak. Nah, kurang lebih ini kita memasuki ke gaya straddle. Gaya straddle itu mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta 7 itu adalah rangkaian keseluruhan. Kalau awalan
dimulai dari berlari, biasanya menggunakan step-step ganjil. Step akhir untuk melakukan lompatannya menggunakan step-step ganjil, bisa 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, di sini yang dimulai adalah berlari lalu melakukan tolakan di angka nomor 1 ya. Melakukan tolakan, lalu di nomor 2 itu sudah mulai menggunakan gaya, yaitu gaya straddle, dan nomor 3 sudah mulai melewati bagian tangan dan kaki, separuh badan melewati mistar. Lalu yang keempat itu di kaki yang satunya sebelah kiri itu sudah di belakang tapi hampir melewati mistar, dan di nomor 5 itu kaki kiri sudah mulai ditarik supaya tidak menyentuh mistar. Dan di nomor 6 sudah saatnya melakukan persiapan pendaratan. Lalu di nomor 7 itu adalah cara pendaratan yang benar. Minimal seperti itu supaya tidak terjadi cedera. Dan yang pastinya harus tepat di matras. Tidak harus di tengah, tetapi tidak boleh juga keluar dari matras. Karena selain nanti berbahaya untuk cedera, tetapi tidak disarankan untuk jatuh di lantai atau di tanah, akan dikatakan itu tidak sah ya. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini ada video ya nak ya, silakan diperhatikan untuk gaya straddle khususnya. Nanti diperhatikan mulai dari awalan sampai dari pendaratan. Baik, kita simak sambil didengarkan penjelasan saya. Nah, ini ada Christian Skeng pada saat itu mencapai 2 meter 22 cm. Jadi cukup tinggi ya. Nah, itu gaya straddle secara keseluruhannya. Pada masanya sampai mencapai ketinggian 2 meter 22 cm. Nanti akan ada tayangan ulangannya. Nah, ini dia tayangan ulangnya. Menggunakan kurang lebih ini 5 langkah kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Menolak menggunakan gaya straddle. Dan pendaratannya kurang lebih seperti itu. Ya, itu tayangan ulang secara lambatnya ya nak ya. Baik, sudah terlihat ya, sudah selesai videonya. Oke, untuk pelaksanaan pembelajarannya di dalam gaya lompat tinggi ini, yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan tentang awalan. Arah awalan lari dari samping atau seseorang bila bertemu dengan kaki kanan, awalnya dari samping atau serong kanan. Dan sebaliknya, apabila kalian melakukannya dengan tolakan kaki kiri, maka awalannya berlari dari arah serong kiri. Nah, mohon maaf nih, gaya straddle menggunakan sudut antara 30 sampai 35 derajat supaya mencapai ketinggian yang diinginkan. Oke ya. Lalu nih tolakannya bertemu dengan kaki yang terkuat. Tadi ada yang bertanya, Pak, boleh kaki kanan atau kiri? Nah, jawabannya adalah kedua-duanya boleh, tapi tidak boleh menggunakan kedua kaki pada saat menolak. Nah, itu bertumpu dengan kaki yang terkuat, alias boleh kanan atau boleh kiri, bukan kedua-duanya. Dan usahakan dekat dengan mistar, kaki yang bagian dalam. Kaki bebas diayun ke depan atas untuk melewati mistar. Lalu sikap badan di udara seperti yang sudah saya jelaskan. Posisi badan tertidur telungkup untuk gaya straddle ya. Dan sejajar dengan mistar, kedua kaki bebas, kaki bagian atas kepala dan lengan yang sepihak dengan kaki ayun turun terlebih dahulu untuk melewati mistar. Lalu berguling ke kanan untuk yang tolakan kaki kiri. Dan menukik ke bawah menjauhi mistar, usahakan tidak menyentuh mistar. Tetapi kalau kaki kiri berarti dia bergulingnya ke kiri ya. Maaf, kalau menggunakan tolakan kaki kanan berarti bergulingnya ke kaki kiri. Nah, pendaratannya kurang lebih seperti itu. Pada saat proses pendaratan diputar ke kanan untuk yang menolak kaki kiri. Kalau yang menolak kaki kanan berarti berputar ke kiri, sebalikannya ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan untuk awalan, pelaksanaan, dan pendaratan.
Ada yang tanyakan lagi boleh? Monggo. Cukup? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, untuk perlengkapan atau sarana dan prasarana untuk yang memadai itu ya, Nak ya. Karena di SMA kita tidak atau belum memiliki matras yang standar tadi itu, seperti gambar itu. Jadi kita menggunakan matras yang kita tumbuk-tumbuk insya Allah aman. Nah, untuk ukurannya itu matras tidak boleh kurang dari 3 kali 5 meter ukurannya, atau kurang lebih luasnya 15 meter ya, kalau dihitung luas. Kalau panjang lebarnya 3 dan panjangnya 5 meter. Bentuknya terbuat dari busa yang nyaman dan aman dengan ketinggiannya itu kurang lebih 60 cm. Dan di atasnya ditutupi oleh matras lagi, atau bisa dikatakan kalau bahasanya kita penutup matras itu terpal ya, seperti terpal gitu tapi lembut ya. Itu tebalnya 10 dan 20 cm. Tujuannya apa? Karena berhubungan dan lompat dengan berat badan pelompat dengan menggunakan sepatu, jadi supaya tidak mudah jebol atau tidak mudah rusak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk tiangnya itu di situ ada ukuran-ukurannya ya. Kalau di dalam lompat tinggi itu nanti bisa kalian lakukan, boleh menggunakan karet dulu Nak. Jadi nggak harus pakai menggunakan mistar yang sesungguhnya seperti itu, enggak. Nah, mistar itu ditaruhnya di dalam atau ke arah dalam matras, bukan di luar. Karena apa tujuannya? Tujuannya pada saat nanti ada si pelompat atau lari pelompat atau si atletnya itu melewati mistar yang tidak sampai atau menyenggol mistar, dia akan terjatuh mistarnya dan tidak patah, terjatuh ke arah mistar, ke arah dalam, ke arah matras ya, bukan ditaruh di sebelah luar. Dan itu kurang lebih kalau di zoom ada ukuran-ukurannya Nak ya, dari 50 cm, terus ada 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm atau 1 meter, 1 meter 10 dan seterusnya sampai ketinggian yang dicapai. Nah, itu kurang lebih sampai 2 meter lebih. Nah, cukup tinggi berarti ya yang di video tadi. Cukup tinggi, tapi untuk kalian nanti nggak harus tinggi-tinggi dulu. Kita mulai dari, kalau yang perempuan bisa dimulai dari 80 cm ya, 80 cm. Kalau yang laki-laki diharapkan bisa 1 meter minimal atau 100 cm. Jadi nanti kalau yang sudah berhasil bisa dicoba di rumah menggunakan karet. Nah, matrasnya boleh pakai kasur atau apa ya boleh, atau di bak pasir. Nah, kalau di stadion itu kan ada bak pasir, itu lebih safety, lebih aman ya kalau tidak memiliki matras. Nah, itu diusahakan pakai karet dulu biar aman ya. Dan selanjutnya ini untuk daerahnya. Nah, itu kalau untuk panjangnya tak terbatas ya, tapi minimal 15 meter. Kenapa? Karena untuk ancang-ancang lari tersebut. Nah, yang dimaksud ancang-ancang yaitu berlari yang dari sisi tadi, sisi kiri atau sisi kanan. Dan tumpuannya, daerahnya harus datar dan tidak licin pastinya. Terus tiang lompatnya harus kuat. Nah, tiangnya itu harus kuat, terbuat dari kayu atau fiber juga bisa, ya bahan apa saja. Dengan jaraknya kedua tiang itu minimal itu antara 3,98 meter atau hampir 4 meter ya, dan sampai 4,02 cm. 4,202 meter maksud saya. Jadi cukup luas supaya tidak tertabrak pada saat nanti kalian melakukan lompatan. Ingat, menggunakan lompatan gaya straddle, boleh menggunakan kaki kiri atau kaki kanan dan menyerong. Nah, ini manfaatnya dalam lompat tinggi itu ya, yang seperti Pak jelaskan di awal tadi. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama melatih otot kaki. Melatih otot kaki itu baik kaki kanan atau kiri ya, karena kita berhubungan dengan lompat, otomatis otot-otot di kaki kita itu atau otot kaki kalian nanti akan terlatih menjadi kuat karena kita sudah sering melakukan lompatan. Terus meningkatkan koordinasi tubuh. Nah, koordinasi itu antara mata, kaki, badan, dan tangan pada saat melewati mistar. Itu otomatis kita dapat meningkatkan koordinasi tubuh kita. Membakar kalori.
karena kita berlari berulang-ulang, melompat berulang-ulang, semakin tinggi, otomatis kalori yang ada dalam tubuh kita terbakar. Menambah tinggi badan. Nah, menambah tinggi badan itu kenapa kok bisa menambah tinggi badan, Pak? Karena dengan terlatihnya otot kaki yang sesering mungkin atau sering melakukan lompatan ke atas, otomatis nanti itu bisa menambah tinggi badan kalian, ya. Seperti kalau di permainan bola voli, kan sering lompat tuh pada saat smash, saat blok juga lompat. Nah, itu akan otot-otot yang di dalam tubuh kita akan tertarik dan menjadi sedikit lebih tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada meningkatkan stamina tubuh. Karena ini berhubungan dengan fisik, otomatis stamina kita akan terjaga untuk hari-hari melakukan aktivitas. Meningkatkan keseimbangan, jelas. Karena kita berusaha untuk melewati mistar supaya tidak menyentuh mistar tersebut atau tidak menabrak dan harus jatuh tepat ke matras bukan ke lantai, maka ini berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan. Yang terakhir tentang melatih konsentrasi. Tentunya kalau kalian tidak konsentrasi, nanti langkahnya salah, akan bisa menabraknya tiang atau mistar, bahkan bisa terpleset kalau tidak konsentrasi ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Jelas pembelajaran Pak Ardi hari ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tinggi ya. Nah, nanti Di tugasnya seperti yang Pak Ardi kirim di LMS dan WA Group tadi ya, itu ada lembar kerja peserta didik yang individu dan kelompok. Individunya ini, nanti silakan kalian kerjakan, lalu nanti boleh dikumpulkan melalui grup WA atau di Word-nya, dikirimkan ke grup WA ya, boleh. Itu atau di screenshot boleh ya. Apa aja, karena kita masa pandemi menggunakan media apa saja boleh, yang penting dikerjakan. Itu lembar kerja untuk individunya, yaitu mempelajari, setelah mempelajari materi ini, kalian merasa apa? Apakah kalian senang, tidak senang, atau tidak tahu sama sekali? Tentunya tahu dong ya, untuk lompat tinggi apa. Lalu yang nomor 2 itu, cukup kalian beri tanda checklist. Pertanyaannya, setelah mempelajari ini, materi ini, atau lompat tinggi ini, saya atau kalian bisa melakukan. Yang pertama, awalan lompat tinggi, terus tolakan, sikap saat badan di udara, lalu pendaratan, dan rangkaian keseluruhan. Lalu yang nomor 3, kesulitannya dalam melakukan rangkaian gerakan lompat tinggi itu apa? Gaya straddle ini kalian. Nanti silakan dijawab. Nah, untuk tugas kelompoknya. Nah, ini kebetulan untuk yang kelas lain, Pak Ardi sudah membuat video dan ini video Pak Ardi sendiri. Sudah nampakkan belum? Sudah. Sudah ya? Oke, kita play dulu. Nah, tugas kelompoknya nanti kalian amati video ini, video Pak Ardi ini, dan silakan dirangkum. Sesuai dengan kelompoknya tadi sudah Pak Ardi buat 4 kelompok ya. Kalian rangkum. Baik dari kesalahannya, kekurangannya, dan kelebihannya. Nah, baik. Untuk sampai sini, ada yang tanyakan? Cukup jelas dengan tugasnya, Nak? Cukup jelas, Pak. Oke, tugas paham ya? Kalau tugas sudah cukup jelas, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan untuk materi atletik lompat tinggi ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan mengerjakan tugas dengan baik. Nanti kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu kita tutup dulu ya dengan berdoa. Kali ini Adwityo tolong dipimpin doanya ya. Ya, silakan. Ya, marilah kawan-kawan dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Adwityo. Sekali lagi, Ya, salam Pak. sehat semuanya ya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pas dulu buat Adwityo. Waalaikumsalam Oke, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Semoga
Iya. semester ini kita bisa bertemu dengan tatap muka. Terima kasih. Iya, Pak. Makasih Pak Ardi. Boleh keluar kan, Pak? Nanti dulu ya, sebentar ya. Makasih Pak Ardi. Oke, Pak. Makasih Pak. Makasih, Kak. Cukup Pak Yuyun, Bu Ratna. Ji, Pak Ardi, boleh kalau anak-anak sudah mau off, tidak apa-apa. Oh boleh. Untuk anak-anak, terima kasih. Silakan off. Jangan lupa Ya, dikerjakan Pak. soalnya ya. Ye, Assalamualaikum, oke. Pak. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di lain Assalamualaikum kesempatan. Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, makasih Mas Farhan. Waalaikumsalam. Makasih Farhan. Ya. Iya Pak, sama-sama. Jadi Pak cekap untuk masukan apa wonten apa pripun Pak? Ye, makasih Pak Ardi. Nggih, Pak. Bu Ratna, monggo duluan. Untuk kebaikan Pak diberikan masukan boleh Pak. Oke, Nggih Bu. saya dulu apa jangan dulu Pak Yun? Bu Ratna mawon. Oke, eh, pada intinya secara garis besar sudah Pak Ardi, Alhamdulillah. Bu. interaksi dengan anak-anak juga sudah lumayan. Kemudian kalau tidak salah pada waktu kita membicarakan tentang RPP ada koreksi sedikit. Kemudian sudah hari ini sudah kayaknya sudah jenengan sampaikan ke anak-anak nggih. Nggih Bu, nggih. Kula perbaiki sebisa mungkin Bu. Ya, nggih. Bagus. Kemudian hanya masukan sedikit untuk interaksi dengan siswa. Yang pertama, Nggih. sudah bagus panjenengan menawarkan pertanyaan ke siswa, tapi kayaknya akan lebih mengena kalau itu ditawarkan ke anak-anak dulu untuk siapa yang bisa menjawab. Oh, Karena iya. itu sebenarnya untuk memancing apakah siswa yang lain juga memahami atau menguasai materi ini. Nggih Bu. Kalau nanti setelah mungkin ada 1-2 anak yang menjawab, nanti Bapak yang menyimpulkan yang benar itu yang seperti apa jawabannya. Oh, nggih. Gitu nggih. Nggih Bu, Kemudian matur suwun. Tadi disampaikan gambar tentang urutan atau rangkaian pada saat melakukan yang kalau tidak salah tadi fotonya itu ada 1, 2, 3 sampai 7 itu ya. Nggih Bu. Nah, itu tapi saya simak dari awal itu kayaknya tidak atau belum menjelaskan tentang di manakah saya harus menolak, di manakah saya harus mulai melakukan tolakan. Jarak antara tolakan dengan matrasnya itu berapa? Jojor 5 meter harus menolak karena harus terbebani dengan 5 atau langkah ganjil tadi, Pak. Oh, nggih, nggih. Gitu nggih. Karena Nggih Bu. belum nggih bener nggih tadi belum kapankah saya harus menolak pada saat kita di langkah terakhir terus menolak itu jarak antara matras dengan kaki tolakan itu berapa? Jaraknya seberapa itu kan belum. Berarti kan anak-anak rancu nanti. Nggih Bu, kalau niku memang untuk cara tolakan kaki dengan matras memang tadi tidak tersampaikan Bu. Cuman hanya di awal itu dekat dengan mistar. Nah, tadi itu kalau untuk gambarnya tadi memang itu langsung ketolakan Bu. Makanya saya tadi gitu. di awal menjelaskan awalannya berlari dulu, itu langsung saya gambarnya ketolakannya. Ngoten Bu. Kemudian ini nanti jenengan minta anak-anak untuk praktek di rumah toh? Nggih Bu. Nah, untuk itu harus diperjelas karena tadi jenengan menyampaikan bahwa tolakan boleh dilakukan dengan kaki yang terkuat. Nggih. Ya itu kan. Nah, dengan sambil menyampaikan gambar. Nah, itu harusnya lebih bagus ditambahkan begini. Kalian harus lebih dulu tahu kira-kira kaki mana yang paling terkuat. Oh, nggih. Kalau sudah kan itu berarti kalian nanti bisa menentukan arah awalannya. Nggih. Kalau yang terkuat itu kiri berarti dari mana, kemudian yang kanan itu dari mana kan
tahu-tahu jenengan awalan menggunakan kaki yang terkuat. Nah, kan tidak Nggih. bocahnya sekot tengen akhirnya nanti pakai kiwa tidak muter-muter lagi gitu. Nggih. Itu Nah, nggih. niku termasuk masukan yang bagus tuh Bu. Seneng bener Bu. Tadi saya memang agak terlupakan untuk menentukan kaki yang terkuat itu memang ya. Saya Ya, yakin. itu nggih. Jadi biar saya yakin nanti karena ini kan daring ya, jadi kan anak-anak Nggih. nanti biar membayangkannya itu sesuai dengan realita gitu. Oh, nggih. Siap. Oke. Nggih. Kemudian karena tadi jenengan tadi menyampaikan ada LKPD yang nomor 3 itu kan berarti anak-anak bisa menjawab kalau sudah mempraktekkan ya. Nggih. Nggih, Bu. Nah, untuk mempraktekkan kan kalau di rumah nggak mungkin pakai busa. Nggih, nggih. Ya, nggak mungkin pakai busa. Berarti nanti kan paling tidak mereka melakukannya paling hanya di lantai. Karena Nggih. nanti di bak pasak juga belum tentu ada. Nah, itu kan berarti nanti tekniknya pasti berbeda Pak dengan pada saat kita memakai busa, terutama di pendaratan. Nggih. Nah, Iku kalau kalau pendaratan enten solusi untuk ke bak pasir lompat jauh, Bu. iya kalau mereka ada, kalau nggak ada kan mereka biasanya hanya di rumah. Oh, nggih. Tapi kalau Nah, di kami kan ini mohon maaf Bu, sedereng niku nggih. niki teng Kota Bandar Lampung untuk fasilitas niku wonten, Bu. Ya, Biasanya niku kalau kula tugas niku kalau misalkan lompat jauh, nanti kan nggih, kula sukani tugas niku nggih. piyambake niku merekam teng per kelompok teng stadion ngoten. Oke, berarti Nggih. kalau di bak pasir juga jatuhnya menggelinding gitu Pak, langsung jatuhnya tidur. Ya, kalau di bak pasir memang banyak gagalnya juga sih, Bu. Memang kekurangannya di situ. Kalau setahu saya kan kalau di bak pasir itu kita pakai kaki tumpuannya, bukan Bisa pakai pakai badan. kaki. Nah, Kalau yang itu kan digemburkan bisa pakai kaki atau langsung ke nah, badan. Kalau yang pasir memadai digemburkan memang bisa Bu, langsung badan bisa juga. nanti Tapi agak berbahaya kayaknya memang Bu. pasti belum tentu berani Pak kalau langsung Nggih. pakai badan. Nah, makanya Nggih. akan lebih enak kalau jenengan juga selain memberikan contoh yang jenengan tadi lakukan dengan busa. Nah, sebelum ke busa, Nggih. anak-anak bisa mempraktekkan dengan cara begini lah. Jenengan memberikan Oh. tutorial bagaimana caranya berat bukan dengan menggelindingkan badan, bukan dengan badan tapi dengan Nggih. kaki lagi. Kaki Gitu. lin, nggih. Gitu. Saya kira hanya itu secara garis besarnya sudah ya tidak sama dengan Pak Yuyun, saya bilangnya jos gandes. Nggih Bu, matur suwun sanget iki masukane bener-bener mengena banget Bu, ngena. Niki Ya, mohon maaf ya biar bukan Nggih, bermaksud Bu. menggurui apa yang saya lihat kayaknya ada beberapa hal yang perlu Nggih, Bu. sempurnakan. Ya, bagus. Insyaallah Bu, siap. Matur suwun sanget iki Bu, masukane pas banget iki. Monggo Pak Yuyun. Terima kasih Bu Ratna. Pak Ardi tadi Nggih, sudah Pak. secara runtut Buning itu kan saingitannya Buning itu. Tulisannya di sini Bu Ratna. Jadi saya malah sok lali-lali wae. Nggih. Sudah runtut apa yang disampaikan dari segi materi tadi sudah diperjelas. Sekiranya kita mengajar dengan yang aslinya, ketika kita memang diminta untuk mensederhanakan kan tadi kan intinya disederhanakan. Ya prinsip-prinsip dasarnya harus masuk Pak Ardi, sehingga kalau tadi diminta kok jangan di bak pasir misalnya tadi ya, karena pada dasarnya tadi yang Bapak sampaikan itu menggunakan busa. Nah, ketika kita pindah ke bak pasir itu tidak pas misalnya. Nah, itu secara prinsip dasarnya kan berbeda karena jatuhan kalau di pasir ya nggak berani kan gitu. Oke, kemudian ketika melihat dari awal sampai akhir ada banyak hal yang sebenarnya sisi positifnya sudah banyak, yang masih perlu diperbaiki itu tadi ya terkait dengan pensinkronan bahwa materi yang kita berikan itu seperti apa, kemudian dibawa ke tugas itu seperti apa, itu yang hanya itu bagian itu saja sebenarnya yang masih perlu kita tingkatkan. Tapi secara dari awal sudah oke. Penguatan pertanyaan tadi ada sedikit koreksi terkait dengan
bagaimana memberikan pertanyaan. Jadi etika memberikan pertanyaan. Yang pertama kalau Bu Ning tadi sampaikan bahwasanya ketika kita memberikan pertanyaan itu kita florkan dulu ke semua, Siswa. baru nanti kita ada pembatasan 1, 2 seperti itu. Itu anu saja mudah untuk disampaikan. Kemudian perlu lebih natural kalau menurut saya dalam memberikan pujian hingga lebih lepas lagi, Pak. Jadi ketika kita, oh ya bagus sekali pertanyaannya, terima kasih, dari pertanyaan yang dilontarkan ini akan bisa membawa kita kemana gitu. Dan seterusnya itu lebih natural lagi sehingga peserta didik kita itu akan sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Tapi secara keseluruhan ya luar biasa ya. Kalau tadi Bu Ratna ya sampaikan dengan gaya yang lain, kalau saya ya tetap dengan top markotopnya ya. Selamat Pak Ardi. Ya. Ke depan semakin ditingkatkan lagi, tapi karena peserta didik Bapak itu sudah dewasa sehingga berjalan lancar itu ya wajar, tapi kami harapkan lebih peserta didiknya lebih aktif lagi. Jadi masih ada beberapa yang saya kira belum bisa aktif dalam sebuah pembelajaran karena hanya Pak Ardi hanya 1-2 saja. Kalau bisa ya nanti lebih dari itu, bisa 4 atau 5 yang muncul dalam sebuah pembelajaran. Ya saya kira itu Pak Ardi, selamat. Kemudian siapkan lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Ratna, saya kira cukup ya untuk Pak Ardi. Matur suwun Pak Bu Ratna. Kita off dulu. Alhamdulillah masih jam 1 lagi. Bisa sedikit istirahat. Monggo istirahat dulu Pak. Ya, matur suwun Pak Supri. Pak Supri kebetulan. Pak Anto kanan kiri kayaknya ini. Saya kanan kiri, kemudian alhamdulillah istri saya baru ada pekerjaan.